Rizik tak dikasih napas lega, jaksa ajukan banding vonis Rizik. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Rizik divonis denda 20 juta rupiah dalam kasus kerumunan Megamendung, yang mana kalau tak dilakukan maka hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Yakinlah, Rizik akan sangat patuh bayar denda. Dia takkan sudi nginap di penjara lebih lama. Kepanasan dikit saja langsung ngeluh, hehehe. Sementara itu, Rizik dan 5 terdakwa lain juga dipidana sebesar 8 bulan dalam kasus kerumunan Petamburan. Tapi sayang, 2 vonis di atas lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya telah menuntut Rizik dengan 2 pidana 2 tahun, dengan pencabutan hak berorganisasi selama 3 tahun dalam kasus kerumunan Petamburan. Selain itu, jaksa juga menuntut Rizik selama 10 bulan penjara dalam kasus kerumunan Megamendung. Mungkin sebagai pembaca merasa hukuman ini sangat kecil dan seolah ada diskon besar dari hakim. Maklum aja, hakimnya pernah bilang salah satu poin keringanan vonis adalah Rizik adalah tokoh agama yang dikagumi oleh umat. Entah hakimnya bercanda atau kurang paham efek samping yang telah dibuat oleh Rizik ini. Entah umat mana yang mengagumi Rizik. Benar kalau umat pendukung setia Rizik. Kalau kita mau muntah melihat Rizik. Ceramah penuh caci maki dan hujatan, pemerintah dihina, gaya sok hebat seolah kayak raja, ucapan penuh kontroversi dan keresahan. Siapa yang mau mengagumi orang seperti ini? Tapi kita tak perlu berkonspirasi lebih lanjut. Toh, vonis sudah terjadi. Sudah biasa kita lihat misalnya kasus Ahok. Vonis hakim lebih berat dari JPU. Ada yang bilang ada unsur tekanan dari massa. Bagaimana menurut kalian? Biar saja, kenyataan tetap tidak bisa diubah kecuali ditindaklanjuti. Tampaknya, JPU masih belum puas dengan vonis yang diberikan oleh hakim pada Rizik. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan, JPU mengajukan banding vonis hakim terkait kasus kerumunan Rizik Syihab di kasus kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung. Dan banding sudah dilayangkan jaksa pada Jumat 28 Mei lalu. Jaksa menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, 226. Perkara nomor 21 adalah perkara kerumunan Petamburan dengan terdakwa Rizik sebagai terdakwa. Perkara nomor 222 adalah perkara kerumunan Petamburan dengan 5 orang panitia sebagai terdakwa, yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi. Perkara nomor 226 adalah kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizik. Saya masih menunggu perkara swab rumah sakit Umi. Penasaran berapa lama vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim? Ini kasus paling berat dari ketiganya. Yang jelas kita dukung saja langkah jaksa ajukan banding. Saya pribadi tidak terlalu permasalahkan vonis hakim ini. Toh, cepat atau lambat dia tetap akan bebas. Tidak mungkin dia bisa ditahan sampai lewat 2024. Bagaimanapun caranya, dia seperti sudah dipersiapkan untuk ikut berperang dalam Pilpres 2024. Bukannya pres, tapi mendukung salah satu calon dengan cara basi, jualan agama dengan doorpress utama kafling surga, dan disertai ancaman neraka. Ditambah dengan endorse dari ulama versi mereka. Bisa sih Rizik dibikin tidak berkutik dengan cara mengusut kasus pamungkas cat mesum itu. Tapi saran aja sih, kalau mau usut tunggu saja di tahun 2023. Hihihi, kejam ya. Tapi biasa sajalah, Rizik aja kadang keterlaluan kalau bertindak. Anggap saja kartu as agar dia tidak macam-macam kalau tidak mau disikat lagi. Rizik sekali lagi tidak diberi ruang bernafas sejenak sedikit pun. Akan ada sidang lanjutan jika banding diterima. Bagus juga sih, biar dia tahu gimana rasanya ditekan terus dan di saat dia merasa sudah puas dan bisa bernafas lega, masih ada masalah berikutnya yang menanti. Toh, kita nothing tulus dalam hal ini. Kalau banding ditolak pun ya tidak apa-apa. Kalau banding diterima dan menang, anggap saja ini hadiah kecil dan kabar buruk buat Rizik. Apalagi pendukungnya yang pasti bakal teriak nangis disolimi. Ini adalah momen di mana nothing is easy for Rizik. Ibarat tidak semudah itu mau lolos, masih banyak masalah lain yang menunggu. Bagaimana menurut Anda? Ganjar Pranowo dicuekin, Denny Siregar, Mbak Puan hati-hati loh. Pegiat media sosial Denny Siregar mengingatkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk berhati-hati dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Denny Siregar, Ganjar Pranowo adalah kader potensial. Jika dibiarkan, Ganjar bisa saja dilamar oleh partai lain. Mbak Puan, hati-hati loh, entar kader terbaiknya dilamar partai lain karena sangat potensial. Maaf, sekedar mengingatkan, tulis Denny Siregar di Twitter. Sebelumnya diberitakan DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah menyatakan berseberangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo perihal elektabilitas Ganjar yang melejit jadi Capres 2024. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dengan terang-terangan menyebut Ganjar Pranowo terlalu berambisi maju Nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian. Buntut perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah tak diundang dalam kegiatan pembukaan pameran foto Isai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya yang dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhaen, Kota Semarang pada Sabtu 22 Mei 2021 kemarin. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan, semua kepala daerah di Jawa Tengah dari PDI Perjuangan diundang kecuali gubernur. Tidak diundang, Ganjar wis kemajuan atau kelewatan. Yen kue pintar, ojo kemintar, kata Bambang Wuryanto pada Sabtu 22 Mei 2021. Menurutnya, DPD PDI Perjuangan sebenarnya sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media. Bahkan, Ganjar sampai rela menjadi host di YouTube-nya. Padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDI Perjuangan lain yang juga berpotensi untuk nyapres. Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah dari Ketua Umum. Wis tak kodesi, kok soyom belandang, yo tak rodo atos, saya dibully di medsos, ya bully saja, saya tidak perlu jaga image saya, katanya. Pria yang akrab disapa dengan Bambang Pacul ini sekali lagi mengingatkan jika elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran Pilpres yang sesungguhnya. Elektabilitas saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan medsos. Hal itu mudah dikalahkan dalam pertarungan secara real. Hal ini ia sampaikan bukan sebagai teguran bagi Ganjar yang juga kader PDI Perjuangan. Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita atau DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu atau Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, katanya. Saat ditanyakan apakah Ganjar sudah menyatakan terang-terangan akan nyapres, kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silahkan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya kemana, tandasnya. Bahkan tokoh-tokoh potensial yang punya elektabilitas tinggi, seperti Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil hanya mentok sampai di sini. Ada beberapa pertimbangan kenapa Puan Maharani bisa diajukan sebagai capres untuk 2024 nanti. Bahkan, sudah digadang-gadang sebagai presiden setelah Joko Widodo. Cukup kuat juga, apalagi beliau putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Belum lagi, posisinya saat ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini kegiatan-kegiatan beliau seperti sosial cukup tinggi. Kader PDI Perjuangan yang potensial ya Mbak Puan itu sendiri cukup kuat juga untuk maju di Pilpres nanti.